Baik, di sini saya akan menjelaskan model pengembangan Carl Rogers pada jenjang SD pada mata pelajaran pendidikan IPA. Namun sebelum itu, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Marintan Laurencia Pasaribu, yang kedua Putu Triska Agustini Putri, yang ketiga Aldino Rivaldo Angelio Saragih. Contoh penggunaan dengan menggunakan model tersebut ialah dengan dengan pertanyaan yang pertama ialah mengapa saya mengajarkan mata pelajaran ini. Tentunya untuk memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh mengapa matahari bersinar, apa itu bulan, mengapa bintang bersinar di malam hari, dan lain-lainnya berpikir logis dan sistematis. Dan pertanyaan kedua ialah bagaimana saya dapat mengetahui keberhasilan pelajaran yang saya ajarkan, yaitu tentunya dengan menyangkut pautkan materi dengan teori-teori yang dipelajari tentang makhluk hidup. Yang berikutnya ialah mengapa saya mengajarkan bahan pelajaran ini dengan metode ini, dengan tujuan agar lebih memudahkan peserta didik dalam memahami setiap materi yang ada. Yang kedua, bagaimana saya harus mengorganisasikan bahan pelajaran ini, yaitu seorang guru harus mampu mengembangkan materi dengan berbagai media yang ada. Namun pada pertanyaan berikutnya, buku-buku pelajaran apakah yang harus dipergunakan dalam mata pelajaran? Yakni banyak buku-buku pendukung yang boleh digunakan dalam pembelajaran ini, baik bersifat e-book ataupun buku dari berbagai para ahli. Namun muncul pertanyaan berikutnya ialah alat atau media apakah yang dapat dipergunakan dalam pelajaran tertentu. Untuk penggunaan media dan alat boleh menggunakan alat-alat yang telah tersedia di lab dan menggunakan media video pembelajaran. Namun, nampaknya perkembangan model kurikulum ini juga belum mencerminkan tujuan dari model pengembangan kurikulum dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, disempurnakan lagi oleh model yang keempat dengan memasukkan unsur tujuan di dalamnya. Tujuan itulah yang bersifat mengikat semua komponen yang lain, baik metode, organisasi bahan, teknologi pengajaran, isi pelajaran maupun kegiatan penilaiannya. Nah, untuk itu kita bahas tujuan pembelajaran IPA pada jenjang SD, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Yang ketiga, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ialah mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lainnya.